Guys, balik lagi dengan gua Daniel. Kali ini gua mau bagiin tutorial bagaimana cara mengisi SPAJ buat nasabah-nasabah kalian yang mau diproses untuk proposalnya. Jadi caranya sederhana, tinggal pilih aja nasabah yang mau diproses. Contoh di sini ada Bapak usia 30 tahun. Tinggal klik lanjutkan. Nah, dipilih proposal yang mana yang mau diproses. Saya ambil contoh di sini mau diproses yang bronze B. Tinggal klik yang pilih ya sampai berwarna merah. Saya kasih contoh di sini nih. Nah, sampai warna merah, tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan polis apa yang sudah dimiliki nasabah. Nah, ini formalitas saja teman-teman. Kalau belum punya, tinggal diklik BPJS saja ya. Kalau udah punya, misalkan udah ada proteksi dari kantor atau apa, klik aja yang kesehatan. Tapi sekali lagi itu formalitas. Nah, ini untuk menunjukkan profil resiko nasabah ya. Jadi kalau saya biasanya sih karena tujuan asuransi ini untuk jangka panjang, jadi pilih aja yang saham. Nah, ini baik, kebutuhan untuk jangka panjang, naik turunnya dana investasi, diklik ya ini ya. Masih dapat ditolerir. Nah, ini untuk 5 tahun ke atas dan seterusnya. Nah, tapi untuk pemilihan jenis investasinya biasanya saya pilihin yang cash fund ataupun yang fixed income fund, atau dicampur juga boleh. Karena sekali lagi nggak mau ambil resiko ya. Di sini adalah resiko yang paling rendah nih. Yang cash fund, yang rupiah fixed income fund itu yang menengah. Jadi dicampur karena kita sekali lagi nggak tahu ya namanya investasi. Kalau di saham itu sangat beresiko, apalagi yang kayak terkena COVID-19 ini, tiba-tiba saham itu jatuh. Nah, sekali lagi kita tidak jualan investasinya, tapi yang kita jual adalah proteksinya. Nah, kalau proteksi itu prudential jamin, tapi kalau investasi itu tidak dijamin. Jadi lebih baik kita pilih yang lebih aman aja, yaitu cash fund dan fixed income fund. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah begini, udah jadi ilustrasi lengkapnya. Nah, biasanya ini yang perlu dijelaskan ke klien. Nah, cuma jangan sekali-sekali kita menjelaskan ke klien dengan ilustrasi yang komplit begini, teman-teman. Ya. Nah, ini nanti saya akan bagikan di sesi berikutnya, teman-teman ya. Saran saya harus buat ringkasan ilustrasi supaya lebih jelas, supaya lebih ringkas dan mudah untuk dimengerti oleh nasabah. Nah, tapi bagi agent-agent senior yang sudah cukup ngerti, mau jelaskan dari sini silakan, tapi poin-poin pentingnya aja teman-teman ya. Nah, tadi kan balik lagi ke apa yang saya mau sharingkan di awal adalah cara mengisi SPAJ-nya. Artinya ini sudah dijelaskan ya, ini sudah dijelaskan dan nasabah sudah setuju untuk mengambil proposal yang ini, maka untuk kali ini kita klik lanjutkan dulu ya. Nah, di sini saya mengikuti rekomendasi. Nah, pada bagian yang ini teman-teman, kita untuk mempermudah nggak usah ditanda tangan dulu teman-teman ya, itu boleh. Nah, tinggal diklik tanda tangan nanti ya, supaya nggak tanda tangan 2 kali, karena harus isi SPAJ-nya dulu teman-teman supaya cepat. Nah, saya sebagai calon pemegang polis, contoh dia adalah orang yang sama, pembayar preminya adalah orang yang sama. Kemudian di sini tidak. Apakah Anda setuju dengan adanya SPAJ ini merupakan pengganti SPAJ sebelumnya? Ini diisi tidak. Kalau iya, untuk apa? Kalau seandainya sudah pernah submit sebelumnya orang yang sama, udah submit proposal, tapi ada pendingan, udah lewat, misalkan udah 2 bulan karena kelamaan cash close. Nah, maka ini bisa nih diklik ya. Nah, diminta masukin nomor SPAJ sebelumnya yang udah pernah disubmit. Jadi nggak perlu isi data riwayat medis lagi ya, tapi kali ini tidak aja. Oke.
Kemudian tinggal klik kota kelahiran, contoh misalkan Jakarta, tanggal lahir udah terinput, agamanya sebagai Kristen, contoh KTP-nya ini sebagai contoh, seumur hidup, pendidikan formal, contoh university, domisili pajak, contoh boleh diinput ya, boleh tidak ya, ini formalitas teman-teman ya, bagi yang nasabah tidak nyaman, misalkan klik ya, tidak juga oke kok, tapi kalau mau diinput silakan. Oke, biasanya kalau kantor saya lewatin alamat tempat tinggal, nah ini diisi aja, misalkan Jalan Fajar nomor 10, contoh ya, RT 01 RW 01, contoh kode pos 11 ini 14450 misalkan. Biasa kecamatan otomatis keisi, ininya terserah masing-masing domisili nasabah ya, kelurahannya diinput. Nah, nomor handphone ini penting, harus dimasukkan yang dengan benar, nomor telepon klien kita, contoh 0812, ini contoh doang ya. Ini sekali lagi ini harus benar, karena notifikasi atau reminder apapun nanti akan diinfokan melalui SMS. Oke. Nah, dan juga untuk kedepannya akan digunakan one time password, mungkin untuk upgrade dan sebagainya. So make sure harus benar. Alamat surat penyuratnya biasa ke tempat tinggal aja. Nah, ini penghasilan rutin. Ini juga cukup penting teman-teman ya. Ini untuk apa? Untuk mengukur sebagaimana mampu si klien kita untuk membayar premi. Jadi jangan ditulis juga, jangan diklik yang tidak masuk akal. Misalkan total penghasilan cuma 2,5 sampai 5 juta, tapi dia ambil preminya itu 5 juta per bulan. Lah iya kan nggak masuk akal ya. Ambil premi 5 juta, penghasilan nggak nyampe 5 juta. Terus makannya biaya hidup dari mana? Ya kan? Nah, sekali lagi ini tujuannya untuk mengukur itu aja, supaya masuk akal nggak ini klien ambil preminya dengan angka sekian. Oke, kalau tadi kan contoh premi 1 juta, nah ini penghasilannya 25-50 juta, sudah berkeluarga ya oke gitu. Contoh ya, misalkan ya ada gaji, ada komisi, ada bonus ya, masukin aja semua nggak apa-apa teman-teman, semakin banyak semakin baik, sebagai tolak ukurnya Prudential bahwa nasabah tersebut mampu ya. Ini contoh emailnya abcd 1234 @gmail. Contoh. Oke, sorry, ini pakai email saya beneran deh, supaya nanti sampai akhir bisa teman-teman lihat polis elektronik. Nah, ini pengiriman ringkasan polis. Saran saya sementara ini menggunakan kurir dulu aja, karena berhubung lagi COVID-19, supaya Prudential langsung kirim ke sana. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah calon tertanggung pada polis sebagai tertanggung pada polis di Prudential atau perusahaan lain? Kalau ya ketik ya, kalau tidak ya ketik tidak. Ini sebenarnya biasa sih saya ketik tidak aja ya teman-teman ya. Tapi kalau dia punya polis di Prudential ya sudah, klik aja ya, input aja. Misalkan manfaat lah, dia udah punya kesehatan, klik itu. Ya, perusahaannya di mana? Prudential. Nah, uang pertanggungannya berapa? Ini kalau lupa saya ketik 100 juta, oke lah. Oke ya. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa, tidak. Oke. Nah, ini apakah dalam 1 bulan terakhir calon tertanggung bepergian ke luar negeri dan atau kota yang terdata, atau ada orang dalam pemantauan atau PDP dan pasien positif terkontaminasi COVID. Nah, ini untuk Prudential untuk mengetahui apakah ada risiko dari orang tersebut terkena COVID-19. Jadi ini saya contoh tidak dulu ya teman-teman ya. Nah, karena lagi heboh untuk COVID-19, jadi Prudential perlu bertanya ini. Tapi nggak usah khawatir, untuk nasabah-nasabah baru Prudential yang baru bergabung,
khusus untuk riwayat penyakit COVID-19, jika nanti disetujui maka tidak dikenakan masa tunggu 1 bulan pertama. Ya, itu jadi good news buat kita, infoin ke klien kita dalam kondisi seperti ini. Dia nggak kena masa tunggu loh. Ini contoh hobi ekstrim ada nggak? Contoh tidak. Kali ini saya pakai contoh kasus yang simple teman-teman ya, yang tidak alias riwayat medisnya tidak pernah ada sama sekali di rumah sakit. Jadi supaya lebih memudahkan untuk kita pengisian SPAJ ini sebagai contoh. Tapi kalau ada, teman-teman harap ditanyakan dan diisi. Pertanyaan bermukim, oke, tidak lebih dari 6 bulan, menetap di luar negeri. Ini contoh 170. Ini contohnya 70 kilo, status merokok tidak, minum alkohol lebih sebanyak 5 atau lebih, enggak. Kalau cuma sesekali doang teman-teman ya, cuma buat iseng doang, nggak usah diisi, alias tidak mengkonsumsi aja. Misalkan kayak lagi tahun baru cuma minum satu kaleng doang, ya nggak usah lah gitu. Ini yang udah rutin punya nih. Nah, ada obat-obatan terakhir yang digunakan 5 tahun terakhir tidak. Sekali lagi di sini saya cepat aja untuk riwayat medisnya, saya asumsi tidak teman-teman, tolong baca lagi nanti ya. Tinggal dibaca doang, pertanyaannya sudah cukup jelas dari Prudential. Ini tidak, itu tidak. Nah, ini diingat ya, dalam 5 tahun terakhir teman-teman ada statementnya. Oke, lanjutkan. Nah, sampai ke kolom ini, apakah Anda ingin mengajukan penambahan dana top up? Nah, tidak usah. Oke, nama penerima manfaat. Contoh misalkan namanya ini harus keluarga inti teman-teman. Kalau sudah menikah harus suami atau istrinya atau anaknya. Nah, kalau belum menikah boleh saudara kandung atau orang tua. Nah, misalkan contoh lah ya, ini punya saya sebagai istri. Oke. Nah, contohnya ini. Oh ya, tadi boleh lebih dari 1 teman-teman ya. Kalau mau lebih dari 1 tinggal klik tambah tadi. Nah, ini contoh. Harus input foto KTP. Ini sebagai contoh doang. Lah, error. Oke, klik OK. Harusnya dia akan muncul, tapi ini nggak muncul, error nih. Nah, dia harus muncul tanda conteng seperti ini dan kita lihat hasil fotonya, nggak boleh ngeblur. Yang penting tulisan di KTP harus jelas teman-teman ya.